10 tahun yang lalu, tahun 2014, ketika saya merayakan Ekaristi di hadapan keluarga saya yang berada di Kupang. Dan sesungguhnya momen Ekaristi pada malam hari ini merupakan sebuah momen Ekaristi keluarga, momen syukur bahwa ketika kita berpisah, berada di tempat yang jauh, dipisahkan oleh laut, tapi pada malam hari ini sebagai satu keluarga kita bisa berkumpul kembali. Kakak Charles, No, datang dari Sumatera ke sini, dari Flores datang ke sini, dan kita semua yang ada di Kupang ini berkumpul. Dan Bapak Mama, saudara-saudari ikut terlibat di dalam Ekaristi keluarga pada malam hari ini untuk mendoakan Bapak kami, Opa kami, Nikolaus David Raja. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kami keluarga, kehilangan Nikolaus David Raja merupakan sebuah pengalaman kehilangan. Karena itu menjadi sebuah pengalaman duka untuk kami, untuk keluarga. Tetapi di dalam situasi kedukaan akan kehilangan ini, kami senantiasa percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada harapan akan kebangkitan kekal. Selalu ada keselamatan abadi yang dijanjikan sendiri oleh Tuhan. Karena itu meskipun kami berduka, meskipun kami sedih, meskipun kami kehilangan Bapa, Opa yang kami sayangi ini, tetapi kami juga percaya bahwa Ia akan menerima kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan pertama tadi kita mendengar sebuah kisah yang menarik tentang panggilan Abraham, bapa para bangsa. Tuhan memanggil Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Seperti sebuah ajakan, seperti sebuah perintah kepada Abraham untuk pergi ke sebuah tempat yang baru. Dan sebagai seorang Abraham, untuk menanggapi panggilan Tuhan ini membutuhkan iman yang besar dan membutuhkan keberanian untuk melangkah. Karena Abraham tidak tahu kemana dia akan pergi. Tuhan hanya bilang, "Pergilah ke sebuah tanah yang aku janjikan." Tetapi persisnya tempat itu Abraham tidak tahu. Tetapi dengan imannya akan Tuhan, Abraham berani untuk berlangkah, meninggalkan segala-galanya yang ada di negerinya untuk pergi ke sebuah tempat yang baru. Dan Abraham dalam perjalanannya menuju ke tempat yang baru, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, selalu berharap pada janji Bapa itu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan Abraham untuk beralih ke sebuah tempat yang baru kiranya relevan juga dengan pengalaman hidup harian kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, baik di dalam pekerjaan karya hidup kita, dan kita menemukan banyak sekali pengalaman tantangan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali hambatan. Dan kita tidak tahu kemana Tuhan mengarahkan kita. Seringkali tujuan hidup kita tidak jelas. Mau kemana ini?
kira-kira Tuhan mau arahkan hidup saya ini kemana ketika ada begitu banyak tantangan, kesulitan, dan hambatan. Tetapi Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di balik semua pengalaman penuh tantangan seperti itu, Tuhan punya rencana yang baik untuk Abraham. Tuhan juga punya rencana yang baik untuk kita semua. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita keluarga. Momen pengalaman kehilangan Om David adalah sebuah pengalaman kehilangan bagi keluarga, secara khusus bagi anak-anak. Tetapi selalu ada makna positif, selalu ada rencana yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Dan Om David, raja, dalam kehidupannya selama ia berziarah di tengah dunia ini, ia juga sama seperti Abraham yang dipanggil untuk menghadapi berbagai panggilan hidup. Dan di dalam menghadapi panggilan Tuhan itu, selalu ada pilihan yang membutuhkan iman dan keberanian dari Om David untuk berlangkah. Tidak mudah bagi seorang anak yang SD-nya itu di kampung, lalu harus pergi dari kampung ke Ende, SMP di Ende, sudah SMP di Ende. Waktu itu tahun 50-an. Om Bruno mungkin tahu zaman-zaman itu jalan kaki mungkin ya? Jalan kaki dari Riung ke Ende. Dipanggil untuk meraih masa depan, mencari tujuan hidup, berani berlangkah. SMP 3 tahun. Lalu SGA, saya itu pikirnya SGA itu sekolah guru agama. Lalu saya tanya ke Romo Karlo bilang, tidak KM, itu sekolah guru atas. Dan sekolah guru atas itu 6 tahun. Lihat, 6 tahun Om David, sekolah guru atas 6 tahun. Kita sekarang SMA 3 tahun. Malahan kita yang guru ini pusing. Kalau anak 4 tahun berarti sekolah dan guru gagal mendidik anak. Karena harusnya 3 tahun SMA. Kalau dia ditahan kelas berarti sekolah dan guru gagal untuk mendidik anak. Makanya dia harus dituntaskan KKM-nya. Dituntaskan. Meskipun nilai di bawah harus naik. Tapi ini Om David ini 6 tahun SGA di Ende. Dan dia SGA di Ndao. Kalau tidak salah sekarang menjadi SMP dan SMA Frateran Ndao. 6 tahun. Setelah dia SGA 6 tahun, saya baca di kurikulum vitae, itu langsung mendapat pengangkatan SK sebagai PNS. Ini luar biasa nih. SK sebagai PNS, lalu menjadi guru di Warukia selama beberapa tahun, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di SDK tersebut. Lalu pindah ke SDK Tanawolo, SD Impres Uwe Rio. Dan ia mengabdi sebagai seorang guru 38 tahun 9 bulan. Kita lihat. Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam catatan sejarah, para guru agama dan guru sekolah pada masa-masa itu adalah kaki tangan pastor dalam pengajaran iman. Dibandingkan para misionaris asing yang mewartakan Injil, orang-orang asli, orang-orang pribumi adalah orang yang tahu baik tentang bahasa dan budaya setempat. Karena itu mereka tampil menjadi pewarta sabda yang diandalkan. Dan biasanya mereka sebagai guru sekaligus membaptis anak
untuk masuk menjadi anggota gereja. Dan pada malam hari, para guru ini berjalan keliling dari kampung ke kampung dengan lentera untuk mengajar ini. Itu catatan sejarah. Jadi kita bisa bayangkan seorang David Raja ini 6 tahun di SGA Ndao sudah dibekali bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi dibekali menjadi seorang misionaris, mewartakan sabda Allah. Dan karena itu pastor misionaris dulu bilang tidak cukup hanya menjadi guru, dia harus menjadi misionaris. Karena itu 3 tahun tidak cukup, harus 6 tahun. Harus 6 tahun. Dan memang benar, sosok seorang David Raja adalah sosok seorang guru yang baik, adalah sosok seorang misionaris, tokoh masyarakat dan juga tokoh umat. Saya pernah waktu kecil bersama dengan mama saya tinggal di Natarandang bersama dengan Om David. Lalu hari Minggunya, saya waktu masih sebagai seorang seminari, SMP Seminari Matuloko, saya diajak untuk merayakan hari Minggu di sebuah kapela kecil di Natarandang. Lalu yang merayakan ibadat, pastor tidak ada. Yang memimpin ibadat adalah Om saya, David Raja. Dari awal sampai akhir dia pimpin. Ini ciri khas guru-guru agama dulu nih. Pokoknya kalau di dalam gereja itu orang pastor sentris, ini umat sentris. Pimpin ibadat dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada anggota kor, dia sendiri yang angkat lagu. Dia sendiri yang angkat lagu. Kalau anggota kor tidak ada. Kalau tidak ada orang yang baca, dia sendiri yang bacaan pertama. Dia sendiri yang bacaan Injil. Dia sendiri yang berkhotbah. Betapa luar biasanya. Betapa luar biasanya seorang guru agama. Dan betapa luar biasanya seorang sosok David Raja ini. Dan saya kira ada begitu banyak kesaksian dari anak-anak, dari cucu, dari keluarga besar tentang sosok Om David ini. Sampai saya mendengar bilang, Om David ini, Om kami ini beri diri sampai lupa diri. Benar tidak itu? Betapa ia sungguh-sungguh mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan masyarakat Rio sebagai seorang tenaga pendidik untuk mencerdaskan anak-anak. Saya nonton di media sosial di Facebook itu bagaimana Om saya, Om Bruno ini menyampaikan cerita tentang Om David sebagai seorang guru yang mengantar anak-anak didik dari kelas 1 sampai kelas 2, ikut sampai kelas 6. Pada akhirnya ada yang Om Bruno sendiri sebagai seorang murid yang mewakili SD pada waktu itu untuk ke provinsi. Luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah meninggalnya Om David, saya kira ini juga untuk keluarga dan juga untuk kita semua. Kita perlu mengingat perkataan Yesus dalam Injil Matius. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Peringatan ini mengarahkan kita untuk tidak cepat-cepat menjatuhkan hukuman atau melihat kesalahan orang lain dengan kacamata yang tidak adil. Yesus dengan tegas berkata, "Mengapakah engkau melihat selumar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Sebelum kita melihat kekurangan orang lain, marilah kita terlebih dahulu memeriksa hati dan tindakan kita sendiri. Marilah kita membersihkan balok di mata kita, dosa,
kelemahan, dan prasangka yang mungkin kita miliki terhadap sesama. Dan pada malam hari ini, saya kira Om David juga mau memberi pesan kepada keluarga, secara khusus kepada anak-anak, untuk saling mendukung satu dengan yang lain, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan momen pada malam hari ini adalah momen yang mempertemukan kita semua, mempertemukan anak-anak, ponakan-ponakan, cucu, semua berkumpul di tempat ini. Ada banyak kesalahpahaman, ada banyak perselisihan, ada banyak konflik di antara kita. Tapi Om David mau bilang, mari saling mendukung, mari saling mengasihi, mari saling memaafkan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dengan saudara-saudara. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan iman. Seperti Abraham, kita semua sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa yang sejati. Dan Bapak, Om, Opa kita, Om David telah mencapai tujuan perjalanannya. Dan mari kita meneladani iman, sifat, karakter dalam menghadapi setiap langkah dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik pada malam hari ini, pentingnya kasih dan penerimaan satu dengan yang lain. Ajaran Yesus untuk tidak menghakimi mengingatkan kita untuk membangun keluarga ini dengan rasa saling mengasihi, di mana setiap orang merasa dihargai, di mana setiap orang merasa diterima. Setelah Om David pergi, inilah saatnya kita untuk saling merangkul dalam kasih satu dengan yang lain. Dan sekarang kita sedang berjalan di tahun jubileum. Kita adalah orang-orang yang berziarah di dalam pengharapan, dan harapan tidak pernah mengecewakan. Karena itu kiranya momen tahun jubileum ini menjadi momen penuh rahmat untuk keluarga dan untuk kita semua. Amin.